Mas kabarnya hari ini? Saya tuh Mas akhir-akhir ini merasa agak bersalah Mas, karena kenangan masa lalu saya sebagai seorang pembuli Mas. Di SD, SMP, SMA itu saya suka melakukan bullying Mas, kayak perlakuan fisik gitulah. Baik Mas. Saat Mas Dimas melakukan bullying, apa yang Mas Dimas rasakan saat melakukan hal tersebut, Mas? Nah, pada saat saya melakukan hal tersebut, saya tuh merasa kayak puas gitu Mas, karena emosi-emosi negatif saya itu bisa tersalurkan dengan begitu Mas. Nah, itu saya merasa bersalahnya itu Mas. Baik Mas. Apa yang mendorong Mas Dimas itu untuk melakukan hal seperti itu? Nah, itu Mas, itu karena lingkungan sosial saya Mas. Saya kan bully SMP, SD, SMA itu saya melakukan bully di sekolah. Nah, yang penyebab saya melakukan bullying itu karena lingkungan saya di rumah Mas. Saya di rumah kadang suka dibully. Nah, jadi saya ingin melakukan melampiaskannya di sekolah gitu Mas. Baik. Jadi Mas Dimas itu melakukan bullying karena ada faktor dari lingkungan Mas. Ya. Jika Mas Dimas itu ada di posisi mereka, yaitu korban yang Mas Dimas bully, bagaimana perasaan Mas Dimas? Nah, kalau perasaan saya itu sakit Mas, karena saya kan bulinya kan pemukulan, terus tonjok dan kekerasan lain Mas. Nah, Oke. Baik Mas. Mas Dimas, apa yang bisa Mas Dimas lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? nah, pada saat saya kecil Mas, di SMP ya Mas ya contohnya, itu saya melakukan bullying. Setelah itu ada guru saya Mas, guru saya datang ke situ ngecek, kenapa ini ada murid luka-luka bagian kepala bocor gini-gini. Nah, itu yang saya lakukan itu saya lari Mas, biasanya Mas, menghindari guru-guru tersebut gitu Mas. Saat Mas Dimas melakukan itu, apakah Mas Dimas merasakan tindakan itu bisa menyakiti orang lain? Bisa Mas, karena tindakan-tindakan tersebut kan kekerasan fisik Mas, bisa membuat teman sekelas saya itu bocor, kepala berdarah, terus melakukan pemukulan, terus kadang kalau misal apa gitu saya jorokin, saya tendang pantatnya, itu saya merasa terpuaskan gitu Mas. Karena Oke, jadi Mas Dimas itu kan merasakan bahwa tindakan yang Mas Dimas lakukan itu kan bisa menyakiti orang lain. Apakah Mas Dimas bersedia berbicara dengan korban dan meminta maaf? nah, itu Mas, masalahnya kontak-kontak korban atau korban-korban yang saya bully di zaman SD SMP itu udah nggak tahu kemana Mas. Terus saya ini akhirnya merasa bersalah nih ya, karena itu Mas, saya itu harus gimana gitu loh Mas. Apakah Mas Dimas bersedia berbicara dengan korban dan meminta maaf? Ya, saya aslinya tuh sangat ingin Mas meminta maaf. Contohnya kayak misal di bulan suci Ramadan, di Idul Fitri, itu kan waktunya bermaaf-maafan Mas, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita Mas, yang saya dengar begitu. Nah, itu saya juga ingin minta maaf, tapi kontak-kontak yang saya hubungi dari korban bullying itu udah nggak ada Mas. Dari SD, SMP, SMA itu nggak ada Mas. Nah, itu makanya saya merasa resah tuh di situ Mas. Oke Mas. Kalau saya di posisi Mas Dimas, saya akan mengalami hal yang seperti itu Mas. Kebingungan untuk mencari teman-teman yang pernah kita bully dan minta maaf. Selanjutnya Mas, apa yang akan dilakukan Mas Dimas untuk mencari korban-korban tersebut, untuk meminta maaf secara langsung? Nah, kalau misal mencari itu saya kan nggak tahu Mas, bisa saja mungkin udah di planet lain, udah di Mars, udah di negara lain. Nah, yang saya ingin lakukan ini yang di otak saya Mas ya, saya ini saya minta maaf sama
yang punya hidup ya mas ya, maksudnya minta maaf sama Tuhan aja mas, soalnya dari kontak-kontak yang dulu kan nggak ada. Saya juga udah minta ke teman sebangku dulu saya itu juga nggak punya. Nah itu saya minta maaf sama Allah saja ya mas ya. Oke mas, jadi Mas Dimas kan masih bingung untuk berbicara atau sulit untuk mencari korban yang telah Mas Dimas bully mas ya. Oke mas, kita kembali ke bully ini mas. Apa sih mas yang Mas Dimas butuhkan agar bisa mengelola emosi agar Mas Dimas tidak melakukan bullying tersebut? Nah mas, kalau yang saya butuhkan itu aslinya tuh saya merasa resahkan karena bullying itu. Nah yang saya butuhkan itu aslinya tuh dukungan lingkungan sosial mas. Saya itu merasa adanya kurangnya dukungan di lingkungan sosial saya mas. Saya merasa menjauhkan diri dari interaksi sosial, ya takutnya nanti saya melakukan hal tersebut lagi mas. Misalnya saya membuli, saya apa kan, ya begitu mas yang saya takutkan. Oke mas, dukungan lingkungan sosial Mas Dimas itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Nah, yang saya inginkan itu dukungan dari keluarga, dari teman, dari lingkungan. Misal saya di kos itu lingkungannya mendukung saya, interaksi sosial gitu. Tapi ya itu mas, saya mengalami trauma karena saya takut melakukan hal tersebut mas. Saya takut mengulanginya lagi. Baik mas, apakah Mas Dimas bersedia untuk melatih mental Mas Dimas untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga menghilangkan traumanya Mas Dimas selama ini? Nah, untuk itu saya ini masih agak takut-takut gitu mas. Soalnya ya saya ketemu sama orang aja tuh kadang pemikiran, wah kayaknya ini kalau misal ditonjok, dipukul nih enak ini. Nah otak saya itu mengatakan kalau saya itu harus membuli orang itu mas gitu. Kenapa Mas Dimas bisa berpikiran untuk seperti itu mas? Nah itu mungkin apakah dari kecil saya seperti itu ya mas ya. Saya juga kurang tahu sih mas, apa dari kecil atau apa. Soalnya ya itu dari pengalaman dahulu juga saya sering membuli, jadinya ya mungkin sekarang kalau misal punya pemikiran kayak gitu ya wajar nggak sih mas? Apakah Mas Dimas bersedia untuk menghilangkan pemikiran seperti itu mas? Iya mas, saya sangat bersedia untuk. Nah saya juga ingin menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif seperti ingin membuli, seperti apa itu saya ingin mas. Tapi saya juga bingung mas, gimana cara melakukannya gitu loh. Oke mas, mungkin kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil mas. Seperti Mas Dimas bisa mulai berinteraksi dengan orang terdekat terlebih dahulu mas, sehingga nanti Mas Dimas akan terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Oh gitu ya mas. Jadi saya harus sering berbicara dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak gitu, lebih sering ada waktu me time gitu ya mas ya. Mas. Baik mas, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri proses konseling pada sesi ini mas? Tidak mas, mungkin dari satu solusi tersebut sudah bisa mencerahkan otak saya mas. Baik, jadi saya simpulkan mas ya bahwa Mas Dimas itu ternyata mempunyai rasa bersalah terhadap bullying yang Mas Dimas lakukan saat kecil mas ya. Dan nanti jika Mas Dimas ingin bertanya-tanya lagi, kita bisa melakukan ke sesi selanjutnya mas, seperti kita hari ini mas. Baik mas, terima kasih. Mas Dimas bisa meninggalkan ruangan dan bisa melakukan aktivitas.